Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pengakuan iman dan pertobatan. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman komunal dari Katekismus Filadelfia bagian yang ketiga, syukur yang wajib dipersembahkan kepada Allah karena kelepasan itu. Apa yang dituntut perintah yang ke-10 dari kita? Agar jangan timbul dalam hati kita keinginan dan pikiran sedikit pun yang melawan perintah Allah apapun. Sebaliknya, agar kita selalu dengan segenap hati menentang segala dosa dan gemar melakukan segala perbuatan yang benar. Tetapi, dapatkah orang yang sudah bertobat kepada Allah melaksanakan semua perintah ini dengan sempurna? Tidak. Bahkan orang yang paling suci pun selama hidup di dunia ini baru berada pada taraf permulaan ketaatan ini. Namun sebegitu rupa sehingga mereka dengan niat yang sungguh-sungguh mulai hidup sesuai dengan perintah Allah, tidak hanya dengan beberapa saja, tetapi dengan semua perintah itu. Mengapa Allah menyuruh mengerjakan ke-10 perintah itu kepada kita dengan begitu tegas, kalau tidak seorang pun sanggup melaksanakannya selama hidup di dunia ini? Pertama, agar kita selama hidup makin lama makin mengenal watak kita yang berdosa dan makin berusaha mendapat pengampunan dosa dan kebenaran di dalam Kristus. Selanjutnya, supaya kita dengan tiada henti-hentinya berupaya dan memohon kepada Allah karunia Roh Kudus agar kita semakin diperbaharui menurut gambar Allah, sehingga telah sesudah hidup ini kita mencapai kesempurnaan yang ditujukan kepada kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengakuan ini kembali mengingatkan kita dalam perjalanan kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita juga seharusnya semakin menyadari betapa kita sebagai manusia yang berdosa, yang tidak layak, yang butuh pengasihan dan pembenaran dari Tuhan. Mari jemaat, kita dalam pengakuan mempersiapkan pengakuan kita pada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang menolong kita untuk kembali merenungkan betapa kita membutuhkan Allah. Oh, have mercy of God. According to the
Jemaat Tuhan, mari bersama mengucapkan pengakuan dosa kebenaran. Ya Tuhan, kami sadar akan pelanggaran kami dan bergumul dengan dosa-dosa kami. Bukannya menentang segala dosa dan melakukan segala perbuatan yang benar, kami justru melakukan yang sebaliknya. Masing-masing kami telah memikirkan, merencanakan, mengatakan, dan melakukan apa yang menyenangkan diri kami sendiri. Ampunilah kami. Nyatakanlah juga kepada kami, sekiranya ada dosa-dosa yang tidak kami sadari, dan ampunilah kami karena hal-hal tersebut. Kami memohon, kiranya Roh Kudus menopang agar kami semakin diperbarui menurut gambar Allah. Demi Kristus Yesus, Sang Perantara kami yang agung, kami mengaku dosa-dosa kami. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita secara pribadi juga kita mengambil waktu, mari berdoa, membawa pengakuan dosa pribadi kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, ini kami yang datang pada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu, menurut kekayaan rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami membawa pengakuan ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh mengaku setiap pelanggaran kita kepada Tuhan itu karena anugerah-Nya. Bagi semua orang yang tertunduk. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita sekali lagi, bahwa ketika kita jatuh, Allah terus menopang kita, terus setia bagi kita untuk bertumbuh bersama, untuk semakin serupa dengan Kristus. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita juga akan berdoa syafaat. Kita bersyukur untuk di akhir bulan Oktober ini kita boleh merayakan hari reformasi gereja. Untuk itu dalam doa syafaat ini kita juga akan berdoa bersyukur untuk perayaan yang mengingat kembali betapa Tuhan telah menggerakkan orang-orang percaya dan boleh ada peristiwa reformasi yang kita rayakan sampai saat ini. Kita juga akan berdoa bersama bersyukur untuk pelayanan yang dilakukan oleh Gereja Manado sampai dengan di penghujung menjelang penghujung tahun ini. Di masa-masa ini gereja kita juga para pelayan dan juga di tim-tim pelayanan sedang merencanakan untuk perencanaan 1 tahun ke depan pelayanan, kegiatan, anggaran dan sebagainya. Mari juga kita bersama-sama berdoa supaya diberi hikmat berkenan untuk Tuhan tuntun dalam rencana 1 tahun pelayanan ke depan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur sekali lagi Tuhan untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami. Gereja-Mu Tuhan, sebagai persekutuan juga orang percaya, boleh Tuhan pimpin dari zaman ke zaman sampai dengan hari ini. Kami mensyukuri peristiwa penting juga dalam sejarah gereja, peristiwa reformasi Tuhan yang boleh kami peringati beberapa hari yang lalu. Terima kasih Tuhan, kami percaya atas tuntunan, atas berkat yang daripada-Mu Tuhan yang menggerakkan
menghadirkan kegerakan bagi anak-anak Tuhan Tuhan untuk bersuara, untuk menyuarakan reformasi bagi gereja. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa agar biarlah gereja-Mu Tuhan maupun kami masing-masing pribadi boleh terus diingatkan, boleh kembali lagi pada Injil yang sejati, kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah satu-satunya yang mempunyai otoritas dalam kehidupan kami. Karena Kristus satu-satunya juru selamat kami. Kami bersyukur karena iman. Kami bersyukur karena semua yang kami miliki saat ini adalah anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan dan menyadari bahwa semua yang kami hidupi sekarang hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya semangat reformasi ini Tuhan boleh terus hidup bagi gereja dan bagi kami masing-masing pribadi. Ketika kami terus Tuhan menjalani kehidupan kami Tuhan di masa ini, semangat reformasi boleh terus Tuhan mengingatkan kami untuk selalu kembali kepada kebenaran Injil yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga saat ini untuk hampir 1 tahun pelayanan di mana Tuhan boleh menyertai pelayanan Kasih Manado. Terima kasih untuk para pelayan, untuk hamba Tuhan yang Tuhan boleh sertai, memimpin kami, untuk setiap officers, untuk setiap rekan-rekan dalam tim penunjang pelayanan, semua jemaat yang boleh berpartisipasi, untuk jemaat juga yang terus setia Tuhan melayani dan hadir boleh bersama-sama beribadah sampai dengan saat ini. Tuhan, kami akan memasuki waktu-waktu di mana kami akan merencanakan Tuhan untuk pelayanan khususnya di Gereja Manado untuk 1 tahun ke depan. Untuk setiap program yang akan kami gumuli Tuhan, untuk rencana Tuhan bagi gereja kami 1 tahun ke depan, menggumuli tema-tema perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan, bahkan sampai dengan juga menggumuli setiap anggaran kebutuhan kami Tuhan untuk 1 tahun ke depan. Tuhan beri kami hikmat bijaksana agar kami boleh diberi kemampuan merencanakan dengan baik Tuhan, menggumuli apa maksud dan rencana Tuhan bagi gereja kami 1 tahun ke depan. Biar kiranya semuanya itu Tuhan kami boleh rencanakan dengan baik, untuk kami boleh semakin efektif lagi, semakin baik lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita menyiapkan persembahan, dan kita akan memberikan persembahan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa dalam Matius 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari memuji Allah, kita menyanyikan pujian, ku beri persembahan, dan selanjutnya bawa persembahan sambil kita memberi persembahan.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur kami boleh membawa persembahan hari ini. Kami memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam membawa persembahan kami pun diajak untuk terus bertumbuh, mempercayai Engkau sebagai pemilik hidup kami, menyerahkan setiap kekhawatiran kami, bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Dan ketika kami membawa persembahan ini, terima kasih Tuhan, biar kiranya persembahan ini boleh terpakai untuk pelayanan Tuhan, dipakai dengan penuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma disilakan duduk. Tuhan membarui umatnya melalui firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan juga adik-adik sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Di tahun 2006 yang lalu, ketika hampir 20 tahun yang lalu, ada banyak orang, termasuk mungkin sebagai masyarakat Kristen, ya kita rasanya susah tidak menerima ateisme daripada Dawkins itu, dan kita juga tidak merasa menghargai mendengar bagaimana dia menggambarkan Allah. Tetapi saudara, ternyata di dalam momen atau area tertentu kita bisa jadi saudara mempercayai konsep Allah yang mirip digambarkan oleh Dawkins. Allah itu seperti polisi yang sembunyi di belakang pohon di dekat perempatan. Ya loh, ketika motor melanggar lampu merah atau yang pakai motor itu nggak pakai helm atau naiknya itu bertiga berempat, langsung dia keluar. Ya si polisi kemudian tiup peluit dan kasih tilang. Jadi saudara, kita bisa jadi punya gambaran mengenai Allah mirip seperti itu. Allah yang keras, Allah yang pembalas, Allah yang menghukum gitu. Dan bisa jadi itu gambar kita dapat dari kitab Amos ini. Kita mendengar Allah itu seperti singa yang mengaum, menegur, menghukum umat yang bersalah. Tapi apakah benar demikian, saudara? Kalau kita punya pandangan yang seperti itu, artinya kita baca kitab itu dengan keliru, membaca kitab dengan tidak utuh. Dari Kejadian sampai Wahyu itu, potret karakter Allah yang digambarkan itu adalah Allah itu kasih. Allah adalah pribadi yang sempurna di dalam kasihnya. Dan Dia menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia, kita semua, agar kita dapat berbagi dan menikmati kasih-Nya yang melimpah ruah itu. Bahkan saudara, setelah manusia jatuh pun di dalam dosa, Allah itu tetap bertindak dalam kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal. Bukan karena begitu besar murka Allah akan dunia ini. Jadi saudara, tindakan Allah itu berangkat daripada kasih. Dan kebenaran itu pula yang akan kita pelajari dan lihat di dalam Amos pasal 7 yang akan kita renungkan bersama di pagi hari ini. Mari saya mengajak kita membuka kitab Amos pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ayat 17.
Amos pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Jika Bapak Ibu telah menemukannya, silakan bisa memperhatikan. Bagaimana Yakub dapat? Bukankah ia Tuhan pun menyesal karena hal itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampaklah Tuhan Allah memanggil api untuk menghukum. Api itu memakan habis samudera dalam yang dahsyat dan akan menghabis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, aku mohon, hentikanlah itu. Bagaimana Yakub dapat bertahan? Tuhan pun menyesal. Tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Penglihatan ketiga, tali dengan pemberat timah. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus, dan di tangannya ada tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amos diusir dari Betel. Amasya, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan Tuhanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amasya kepada Amos, pergilah, lenyalah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan melontarkan teguran kepada keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan melacurkan diri di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Demikianlah menginsafkan kami atas segala dosa kami, untuk berpaling kepada Juru Selamat kami. Nyatakanlah Kristus, singkapkanlah Kristus untuk kami kasihi, kami ikuti, kami terima, kami imani. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
So, saudara, sampai di pasal yang ke-7 ini sebenarnya ada hal yang baru, ya, dan sekaligus ada hal yang baru. Kan adalah persoalan penghukuman Tuhan, dan itu telah dia sampaikan dari datang untuk menghakimi dan menghukum bangsa-bangsa di sekitar Israel Yehuda. Oleh dapatkan dan sampaikan kepada Tuhan. So, saudara, penglihatan yang pertama di sana yaitu berkaitan dengan dunia pertanian. Kamu melihat Tuhan sedang mengumpulkan belalang, tapi yang penting di sana adalah waktu atau momen di mana kawanan belalang ini akan didatangkan. Perhatikan di sana dikatakan pada waktu rumput baru mulai tumbuh. Nah, di dalam Alkitab yang lama itu dikatakan rumput akhir. Di dalam bahasa Inggris itu later growth. Apa maksudnya ini, saudara? Ketika dipanen itu akan menjadi makanan bagi rakyat. Itu akan menjadi benih untuk mereka tanam di dalam masa panen yang berikutnya. Dan sekarang kalau sampai hama belalang datang dan menghabisi rumput baru ini, maka artinya celaka. Rakyat tidak akan punya makanan. Mereka tidak akan punya benih untuk ditanam di dalam momen penanaman yang berikutnya. Jadi saudara, menyesal, saudara. Kalau pada akhirnya Tuhan menunda, membatalkan hukumannya, maka artinya perkataan Tuhan itu berarti nggak bisa dipegang dong, saudara. Nah, jadi kenapa di sini katakan justru Tuhan menyesal? Saudara, apakah ini membawa kita kepada satu kelemahan open theism? Nah, di dalam abad yang lalu itu ada banyak tokoh-tokoh yang mengatakan kalau itu ya tidak maha tahu, dia itu bisa berubah, dia itu bisa nyesel, dia itu ketika di dalam dunia ini, apa yang terjadi dalam dunia bisa mempengaruhi Tuhan.
setiap diri kita. Nah, kunci untuk memahami hal ini ada banyak di dalam Alkitab, saudara. Maka saya mau ajak kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 15. Ini satu teks yang menarik. Ketika Allah dia telah memanggil Saul menjadi raja, lalu Saul ternyata tidak mengikuti perintah Allah. Lalu di dalam 1 Samuel pasal 15 ini, saudara, perhatikan di sana ayat 10. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Ini perkataan Tuhan. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Kemudian di dalam ending dari 1 Samuel 15 ini ayat 35. Sampai hari kematiannya Samuel tidak melihat Saul lagi. Samuel berduka karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia telah menjadikan Saul raja atas Israel. Tapi saudara, di dalam satu pasal yang sama, di dalam satu kisah yang sama, di dalam ayat 29, perhatikan bagaimana Samuel memperkenalkan Tuhan. Lagi pula, yang mulia Allah Israel tidak berdusta atau menyesal, sebab ia bukan manusia sehingga dapat menyesal. Jadi saudara, Anda bayangkan di dalam satu pasal yang sama, Allah itu digambarkan menyesal sekaligus tidak bisa menyesal, dan itu memakai kata yang sama, nakam itu. Lalu ini ada satu paradoks. Saudara, bayangkan ini penulis ketika mencatat Alkitab itu, mencatat firman Tuhan, mereka pasti menyadari, oh ini kayaknya ada hal yang keliru nih, kok dibilang menyesal tapi juga tidak menyesal. Dan dia ada satu paradoks, saudara. Apakah ini satu hal yang kontradiktif? Tidak, saudara. Nah, jadi dalam terang kitab suci kita harus melihat bahwa menyesal pun adalah bagian daripada sifat Allah yang tidak berubah itu. Di dalam Yeremia, di dalam pasal yang 18, nah di sana dikatakan firman Tuhan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa bukan mencabut, merobohkan, membinasakan. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu kepada mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi saudara, Allah digambarkan, dia menyatakan bahwa nubuatan penghakiman, tapi juga sekaligus yang baik-baik, memberikan blessing, berkat, itu bersifat kondisional, bergantung pada respon para penerima terhadap berita nubuatan itu. Beberapa nubuatan memang bisa jadi bersifat prediktif, pasti kejadian. Sebenarnya kita dalam Makamus pasal 7 ini, ya di bagian paling akhir nanti. Tapi ada juga dalam banyak kasus ada peringatan, warning, belum tentu kejadian. Dan itu bisa jadi tidak kejadian berdasarkan respon dari penerimanya. Yang mengubahkan bisa jadi adalah ketaatan dan pertobatan. Misalnya saudara dalam kisah Yunus. Ya, jadi Yunus diutus ke Niniwe, disuruh untuk khotbah di sana, dan khotbah Yunus itu betul-betul khotbah yang malas, karena dia memang pengen Niniwe itu dihancurin, dia cuma khotbah 8 kata doang, 40 hari lagi, ya, kota ini akan ditunggang balikkan, gitu. Cuma 8 kata, saudara, ya khotbahnya. Dan ternyata orang-orang Niniwe mendengar pesan itu dan bertobat. Hukuman Tuhan tidak jadi dijatuhkan. Pertanyaannya apa di dalam kasus itu? Tuhan berubah. Saudara, Tuhan tidak mengalami perubahan. Karena yang namanya perubahan itu dari sini jadi ke sana, gitu. Dari ini jadi itu, gitu. Tapi Tuhan tidak mengalami perubahan, karena perubahan itu selalu di dalam ruang dan waktu. Sementara Allah itu supratemporal, di luar waktu.
Bagi Allah tidak ada yang namanya belum, sedang, atau sudah, karena dia di luar waktu, saudara. Dia adalah Allah yang sudah ada, yang ada dan akan datang, who was, is, and who will be. Maka kalau kita balik ke kisah Yunus, rencana kekal Allah di luar waktu ini itu adalah bangsa Niniwe bertobat. Kehendak Tuhan adalah bangsa Niniwe bertobat. Dan supaya Niniwe ini bertobat, cara yang dipakai adalah lewat pemberitaan Yunus. Maka diutuslah Yunus untuk memberitakan hal itu. Jadi rencana kekal Allah ini tidak mungkin berubah, saudara. Tapi rencana kekal Allah ini dicapai melalui tindakan dan respon manusia. Dan ini satu paradoks dan misteri yang besar. Bagaimana Allah memakai manusia dan tindakannya untuk melayani maksud dan tujuan kekal ini yang tidak berubah. Dan di dalam kasus Amos, rencana kekal Allah adalah tidak menghabisi umatnya, tidak menghabisi manusia secara total, secara menyeluruh sampai tidak bersisa. Dan hal ini saudara dicapai ya untuk menunjukkan itu, menyatakan itu, yaitu ya lewat doa dari hambanya, doa dari Amos, permohonan dari Amos. Dan ini sebenarnya bukan satu hal yang baru dalam Alkitab. Abraham tampak melakukan tawar menawar dengan Tuhan ketika bicara nasib Sodom dan Gomora. Kemudian Musa setelah orang Israel itu berbuat yang jahat, keliru, dan Tuhan bilang aku akan habiskan mereka, dan Musa kau akan kujadikan bangsa yang besar menggantikan mereka. Tapi Musa kemudian bilang janganlah Tuhan. Jadi saudara, doa memang tidak mengubah rencana kekal Allah ini. Tetapi kadang-kala sebagai bagian dari rencana kekal Allah untuk mengubah keadaan temporal kita sekarang, Allah itu ya dia menyampaikan sesuatu supaya kita merespon, supaya ini tergenapi, saudara. Doa bukan upaya untuk mengatur Allah, tapi untuk merealisasikan rencana Allah di dalam dunia ini. Saudara, satu kisah yang menarik untuk menggambarkan hal ini, yaitu di Lukas pasal 1. Saudara tentu ingat Yohanes Pembaptis sebelum dia dilahirkan dalam dunia ini, dia punya papa itu Zakaria dapat pesan dari malaikat Tuhan, dari Gabriel, ya, dan dari malaikat Tuhan kepada dia, saudara. Nah, saudara, kelahiran Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan bagi Mesias, bagi Yesus Kristus, itu satu hal yang sudah ditetapkan Tuhan dalam rencana kekalnya, betul ya? Menjadi satu hal yang telah diberitakan di dalam kitab Yesaya. Ya, ada suara berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ya, jadi ini satu hal yang tidak rencana kekal Allah, telah disampaikan sebelumnya dan akan digenapi. Lalu di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13 menarik sekali, saudara. Waktu malaikat datang kepada Zakaria, terus malaikat itu bilang begini, jangan takut hai Zakaria, bukan hai Zakaria, jangan takut, karena firman Tuhan, rencana Tuhan sedang digenapi atau sudah digenapi. Tidak, saudara. Tapi kata malaikat adalah seperti ini, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau harus menamai dia Yohanes. Doa Zakaria dan minta anak, minta supaya diberikan keturunan. Dan saudara, di dalam doa itu ternyata melayani rencana kekal Allah tadi. Jadi saudara, ini menjadi satu hal yang tentu menjadi satu hal yang terus berbicara buat kita. Kalau Allah memakai doa manusia untuk melayani maksud dan tujuannya, maka hari ini ketika kita berdoa syafaat, baik bagi bangsa, bagi negara, bagi gereja, bagi individu tertentu, bagi manusia, bagi diri kita, bahkan itu bukan satu hal yang tidak berguna, saudara. Karena melalui doa kita bisa melayani maksud dan tujuan kekal daripada Allah itu. Dan saudara, perhatikan permohonan dari Amos dan alasan Amos ketika dia minta Tuhan berikan pengampunan. Tuhan, jangan lakukan itu. Dia tidak menyinggung tentang jasa atau pencapaian Israel. Tidak, saudara. Karena dia sadar orang Israel ini betul-betul sudah bejat dan rusak. Nggak ada yang bisa diandalkan. Yang diandalkan oleh Amos adalah
kasih karunia Allah. Dan yang ditonjolkan adalah keberdosaan manusia, kecilnya umatnya itu. Dia katakan 2 kali di sana, Tuhan jangan, bagaimana Yakub dapat bertahan? Bukankah ia begitu lemah? Bukankah dia begitu lemah Tuhan? Bagaimana Yakub dapat bertahan? 2 kali saudara. Jadi Amos sadar betapa lemah dan sangat-sangat terpuruk bangsa Israel ini. Dan tanpa anugerah Tuhan mustahil mereka itu bisa bertahan. Dan ini satu hal yang kadang-kadang kita lupakan waktu kita doa, saudara. Ya, kadang kita bukan mohon belas kasihan atau minta pengampunan dari Tuhan, tapi justru kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan gitu. Ya, bahkan kita ngancem Tuhan gitu. Tuhan jauhlah Tuhan, kalau ini sampai kejadian nanti saya nggak bisa pelayanan lagi gitu, saya nggak pelayanan lagi loh Tuhan nanti. Ya, Tuhan kalau lakukan seperti ini nanti gereja sampai tutup, nanti gimana Tuhan gitu ya. Jadi kayaknya kita ngancem Tuhan saudara. Semua ini tentu saja satu hal yang sangat-sangat keliru. Kita merasa bisa dan berhak. Dan saudara, orang yang merasa diri bisa, merasa berhak tidak akan pernah mengalami karunia Tuhan. Mereka yang merasa diri berjasa, tidak pernah menyadari bejatnya dirinya, berdosanya dirinya, tidak akan pernah mengalami anugerah Allah itu. Dan saudara, hanya orang yang datang dengan rendah hati, dengan penuh penyesalan, betul-betul hanya mengandalkan kasih karunia Allah lah yang boleh pengampunan itu. Nah saudara, kalau demikian ketika kita melihat di semua, bahkan sampai 2 kali digambarkan di sana bahwa Tuhan menyesal tidak melakukan itu, untuk menggambarkan dia adalah Allah yang penuh kasih, tidak akan menghabisi, tidak akan menghancurkan secara total. Kalau demikian, apakah itu berarti Allah sama sekali tidak akan menghukum? Apakah Allah demikian penuh kasih sampai melakukan pembiaran? Tidak. Karena ingat, Allah adalah kasih, dan kasihnya itu adalah kasih yang suci. Dia adalah holy love dan juga loving holiness, saudara. Jadi kekudusan yang penuh kasih, tapi juga kasih yang suci, yang kudus. Dan di dalam penglihatan yang ketiga di sana, Amos melihat satu tembok yang tegak lurus, dan kemudian ada tali sifat, unting-unting. Ya, saya nggak tahu bahasa arsitekturnya apa, saudara ya. Tapi ini plumb line, unting-unting itu. Jadi ada satu tali kemudian diiketin dengan istilah itu lot besi untuk kemudian melihat ini dinding sudah lurus apa enggak ya gitu. Nah kalau tadi yang pertama pakai dunia pertanian, ya jadi fakultas pertanian, agrikultur langsung bisa ngeh mengenai belalang, bagaimana mematikannya. Ini dari dunia arsitektur, saudara, gambarannya. Dan di sana dikatakan Tuhan sedang mengukur apakah dinding daripada Israel ini sedang dibangun tegak lurus. Allah seperti tanda kutip mandor, saudara, memeriksa pekerjaan dari kuli-kulinya. Dinding sudah dibangun, bangunan sudah dibikin, batak sudah dipasang, dan sekarang coba diukur dengan tali sifat, dengan unting-unting itu, supaya tahu apakah tegak lurus umatnya. Tapi ternyata ditemukan tidak, tidak tegak lurus. Maka dikatakan, aku tidak akan memaafkannya lagi. Saudara, apa yang menjadi ukuran Tuhan untuk mengukur umatnya? Banyak yang bilang bahwa hukum Tuhan, Taurat Tuhan, karena Taurat banyak dilanggar. Mereka hidup dalam idolatry, penyembahan berhala, dan juga injustice. Tidak menunjukkan kasih kepada Allah secara total, tidak menunjukkan kasih kepada sesama sebagaimana Allah inginkan. Jadi itu tidak salah, saudara, disetir, ya, tetapi lebih dalam dari itu. Hukum yang Tuhan berikan, Taurat yang Tuhan kasih, itu ada cerminan dari karakter Allah sendiri. Ketika Tuhan menyerukan kepada bangsa Israel, dia katakan bahwa berikan perintah-perintah itu, tapi dengan satu prinsip, kuduslah engkau, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Karena setiap kita harus menyelaraskan diri, menyesuaikan diri dengan karakter Allah yang suci, yang adil, yang penuh kasih itu. Dan itu yang menjadi ukuran setiap kita, saudara. Dan ternyata bangsa Israel, umat Tuhan, ditemukan melenceng, temboknya miring, saudara.
batanya itu melihat-lihat gitu. Dan yang terjadi di sana, apa yang Allah ukur? Dia ukur yang pertama-tama adalah tempat-tempat pemujaan dan tempat-tempat kudus. Ayat 9. Artinya ini adalah dunia ranah religius, tempat ibadah, gereja. Jadi saudara, bagian-bagian religius itu juga diukur sama Tuhan. Tuhan tidak berkesan atau terkesan dengan segala perayaan kita yang gegap gempita, persembahan-persembahan kurban yang kita kasih, nyanyian-nyanyian yang lantang yang kita naikkan. Itu sebagaimana yang Tuhan telah sampaikan di dalam Amos pasal 5. Aku membenci menghina perayaanmu, tidak menyukai perkumpulan rayamu, kurban-kurbanmu, dan seterusnya. Jadi yang penting bagi Allah bukanlah hal-hal religius, hal-hal yang tampaknya spiritual yang dikerjakan, saudara, tapi bagaimana kondisi daripada hati umatnya itu dan apa yang dipraktikkan di dalam masyarakat. Jadi ini yang pertama-tama yang kemudian diukur sama Tuhan, ya, tempat pemujaan, tempat kudus, simbol segala religiusitas kita, ibadah kita, persekutuan kita, PA kita, perayaan-perayaan kita, saudara. Apakah itu inline dengan diri Allah sendiri? Kita mustahil bisa memuji Allah. Allah itu kasih, Allah itu kudus, Allah itu mengampuni, tapi ternyata di dalam kehidupan kita melenceng jauh daripada itu. Tapi bukan cuma ranah religius yang disoroti oleh Allah. Yang kedua adalah ranah royal, saudara. Di dalam bagian ini dikatakan, aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Jadi Yerobeam ini adalah Raja Israel setelah kerajaan Israel itu terpecah dua. Ya, jadi zaman Salomo itu kemudian dapat membuatan dari nabinya Tuhan karena dia telah berpaling dari Tuhan. Kemudian Tuhan bilang, aku akan mengoyakkan kerajaan menjadi dua. Yang 10 aku kasih ke Yerobeam. Nah, jadi saudara, Yerobeam ini menjadi Raja Israel yang pertama. Sementara Salomo yang keduanya tetap pegang Yehuda, ya. Dan Yerobeam ini diberikan perintah, ya, kamu jadi raja, dan kalau engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, hidup menurut jalan yang kutunjukkan, melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang tadi dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau, membangunkan bagimu satu dinasti yang teguh seperti yang kuberikan bagi Daud. Jadi Yerobeam juga diberikan kondisi, saudara, bagaimana dinastinya itu bisa bertahan. Tapi ternyata tali sifat gunting-gunting Tuhan waktu diukur ternyata juga melenceng. Bangunannya tidak lurus. Jadi sampai hari ini pun Allah itu tetap mengukur pemerintah dan penguasa, pembesar dan penjabat bangsa dan negara. Saudara, tidak ada satupun yang bebas daripada kali pengukur Tuhan itu. Apakah tegak lurus sesuai dengan karakternya, sifatnya, sesuai dengan hukum-hukum yang telah Dia berikan itu. Jadi jangan pikir hari ini ketika kita beroleh sabatan, beroleh posisi, kita pikirnya ada berkat dari Tuhan. Betul, saudara. Tapi ingat, amanah apa yang kita kerjakan dan jalankan ketika kita duduk di posisi itu. Karena tali pengukur Tuhan akan diukurkan kepada setiap kita. Saudara, kalau di sini yang diukur itu ada di dalam hal-hal institusional, ya, tempat pemujaan, ibadah, worship, religius, dan kerajaan, ya, royal. Maka di bagian berikutnya ternyata ukuran Tuhan itu juga jatuh kepada ranah kehidupan yang sifatnya individual, orang perorangan. Saudara, di sana di dalam selak daripada penglihatan Amos sampaikan dan beritakan, ada pembicaraan antara dia dengan seorang imam di Betel, Amazia itu. Dan dari ini kita bisa belajar banyak hal. Saudaraku, ketika seseorang berusaha untuk menyampaikan firman Allah, jangan berpikir kemudian setiap orang akan tunduk dan taat, akan menerima dengan senang hati. Seringkali terjadi adalah mendapat penolakan, mendapat
upaya untuk membungkam, mendapat ancaman, mendapat cemoohan. Dan itu hal yang biasa terjadi di dalam sejarah. Bahkan saudara, yang lebih sedihnya, yang melakukan penolakan itu adalah kadang-kala orang-orang yang harusnya pekat dengan suara ilahi. Amazia ini imam di Betel, saudara. Nah, ini memberikan kepada kita satu gambaran. Wah, Amos ini memang nekat gitu. Dia pergi ke Betel, dia sampaikan segala penghukuman Tuhan itu. Tempat pemujaan di Betel ini akan ditunggang balikan. Tuhan benci dalam perayaan-perayaan kalian. Mungkin dia sampaikan di depan bait suci, bait yang di Betel itu, saudara. Nah, orang pasti mengingatkan dahi gitu ya. Melihat ini orang betul-betul perusak pesta gitu, perusak perayaan gitu. Dan Amazia ini dia datang untuk menegur Amos. Saudara, perlawanan terhadap suara ilahi, suara Tuhan itu kadang mulainya dengan pemutarbalikan, twist. Suara kebenaran malah dianggap pemberontakan. Perhatikan bagaimana Amazia menggambarkannya. Dia katakan, Amos telah bersekongkol melawan Tuanku, melawan raja di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini gak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Jadi dia lapor ke raja, dan yang disampaikannya ini suaranya Tuhan lewat Amos. Dan mungkin tidak dia porting, tidak dia ubah, tapi yang dia twist adalah motivasi Amos, upaya Amos itu di belakang itu semua. Ini ada suara pemberontakan, ini ada persengkokolan, ini ada upaya untuk subversi, kudeta melawan tuanku raja. Saudara, hari ini ketika kita menyuarakan suara kebenaran, bisanya memang ditwist gitu, di dalam hal motivasi, di dalam hal tujuannya gitu. Ya, hari ini kalau misalnya saya khotbah di sini, bicara yang keras ada kota Manado gitu ya, sulut gitu, orang dengar gitu. Oh, Pak Pendeta William ketika khotbah itu dia suka mengkritik gitu. Dia sangat benci dengan Minahasa misalnya. Nah, jadi saudara apakah itu benar? Ya, yang disampaikan pesannya tapi kemudian ditwist gitu motivasinya. Dan kita sering kali mengalami pemutarbalikan dalam hal motivasi kita, upaya kita yang kelihatannya menyampaikan suatu kebenaran, tapi kemudian ditindas, diselewengkan. Motivasinya nggak benar tuh, gitu. Dia berusaha kudeta, melawan dan seterusnya. Tapi bukan cuma demikian. Kita lihat juga di dalam ayat 12 dan ayat 13. Si Amazia juga berusaha untuk bukan cuma memutarbalikkan motivasi Amos, tapi juga mencoba merayu Amos supaya balik, saudara. Di dalam mata daripada Amazia yang namanya pelayanan itu adalah untuk penghasilan, mata pencaharian, mencari nafkah. Amazia bilang ke Amos, hei pelihat, pergilah. Ini Israel, kamu pulang aja ke tanah Yehuda, cari nafkahmu di sana, berbuat di sana. Kamu ngomongin tentang Israel akan dihukum, akan ditunggang balikan, nah itu di Yehuda, di kerajaan selatan. Mereka senang dengar berita begitu. Mereka senang Israel dihukum gitu. Kamu pergi aja ke sana toh, orang pasti bayar kamu kok gitu. Karena kamu memberitakan penghukuman buat orang Israel. Jadi baliklah ke tanah Yehuda, tanahmu sendiri. Dan jangan berbuat di Betel nih. Sebab ini tempat kudus Allah, ini adalah bait suci kerajaan. Saudara, jadi jangan pikir ya pendeta pelayan khusus, penatua otomatis peka dengan suara Tuhan, teguran Tuhan. Karena bisa jadi ya kita banyak melihat pelayanan itu adalah ladang pencaharian untuk mendapatkan nafkah, dan suara kebenaran bisa ditindas atas dasar untuk nafkah itu. Tetapi bagaimana kemudian Amos meresponi itu semua? 3 hal, saudara. Dia melihat bahwa yang sedang dia kerjakan itu adalah panggilan Allah. Jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi, aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan yang mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. 3 hal, saudara. Dia melihat bahwa yang sedang kukerjakan ini adalah panggilan dari Allah.
Bukan aku punya DNA nabi, aku keturunan nabi, aku seorang nabi profesional, tidak. Aku seorang gembala pemetik buah, tapi Tuhan yang panggil aku. Dan kemudian yang kedua, aku dapat penugasan dari Allah. Bukan cuma panggilan dari Allah, tapi juga penugasan dari Allah. Diberikan satu tugas tertentu. Yang ketiga, aku menyampaikan perkataan dari Allah, pesan dari Allah. Jadi saudaraku, ketika kita di dalam dunia ini, ya, ketika kita melihat segala yang bentuknya pelayanan, hubungan dengan firman, bagaimana kita memperlakukan itu semua? Saya di dalam buku buku harian saya, saudara, jadi buat saya catat to-do list itu, saya selalu catat panggilan hidup itu, misi hidup itu. Ya, sering saya bilang kalau ditanya motonya apa gitu. Menjadi seorang pelayan itu bukanlah perkara sedang bangun karir, tapi sedang menjadi kurir gitu. Bukan carrier, tapi carrier gitu. Membawa pesan, kurir untuk membawa pesan dari Allah bagi dunia ini. Kadang-kala saudara di dalam dunia pelayanan, ya, kita bisa jadi terjebak ya membangun karir gitu. Saya sekolah teologi, lulus, kemudian nanti jadi vikaris, katakanlah demikian, nanti kemudian naik jadi pendeta gitu, terus nanti naik lagi jabatan yang ngurusin banyak gereja gitu ya, terus nanti jadi ketua sinode, nanti taki-taki jadi Tuhan mungkin, ya kan? Karena kita melihat bahwa pelayanan juga adalah bagian daripada tangga karir. Tapi saudara, pelayanan itu bukanlah persoalan karir, tapi sedang menjadi kurir daripada Allah, menyampaikan pesan ilahi bagi dunia ini. Oleh sebab itu, kadang-kala saudara kita memang berusaha dibungkam, berusaha untuk kemudian diancam, sehingga tidak menyuarakan suara kebenaran. Entah dasar isu ketika sudah menyuarakan, yang pertanyakan adalah motivasi kita, atau yang kedua, malah kita itu diarahkan supaya janganlah gitu, akan mengganggu karir gitu. Tapi saudara sekalian, di tengah dunia yang bengkok ini, Allah memanggil umatnya untuk hidup tegak lurus. Allah memanggil umatnya untuk bersuara lantang meski ditentang dan ditantang. Allah memanggil umatnya untuk tidak bungkam meskipun diancam, saudara. Dan itu satu hal yang kita temukan di dalam sejarah itu. Hanya bisa kita alami ketika kita ada di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus sang anak Allah datang ke dalam dunia, menjadi sama seperti setiap kita, menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan suara kenabian, menyuarakan pesan ilahi, tapi kemudian mengalami ancaman, mengalami penentangan, mengalami perlawanan, mengalami siksaan, mengalami disalibkan, saudara. Dan hanya di dalam Kristus, saudara, setiap kita yang ada di dalam Kristus, ditemukan di dalam Kristus, ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam Dia, hanya orang demikianlah yang kemudian memiliki fondasi yang benar. Ya, karena kita dibangun di atas dasar Kristus itu, sehingga boleh memiliki satu fondasi yang memang tegak lurus, bangunan tegak lurus, yang betul-betul inline dengan maksudnya Allah, kerinduannya Allah, dan yang terus kemana-mana itu memberitakan pesan ilahi itu. Dan saudara, Kristus yang demikianlah yang pagi ini akan sekali lagi kita beritakan dan beritakan lagi ya, perjamuan kudus ini. Dia yang telah mati, menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya, agar setiap kita orang-orang berdosa harusnya binasa itu, tapi mengalami pengampunan di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa di dalam Dia, ketika kita menerima Dia, percaya pada Dia, dan sungguh-sungguh di dalam Dia, kita akan mengalami pembaruan dan perubahan itu, dan boleh dipakai oleh Dia. Dan hari-hari dan waktu ke waktu semakin serupa dengan gambarannya, memberitakan pesan-pesan ilahi itu, suara kebenaran itu, suara kenabian itu di tengah dunia yang bengkok dan menyimpang dan melenceng ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau
memanggil setiap kami untuk hidup tegak lurus di tengah dunia yang penuh. Engkau memanggil umat-Mu untuk bersuara lantang meski mengalami penentangan, perlawanan. Engkau memanggil setiap kami untuk bersuara, tidak bungkam meskipun diancam. Tapi seringkali Allah kami diam, mulut kami keluh, lidah kami terikat, kami diam, tidak menyuarakan pesan-pesan ilahi itu di tengah dunia ini karena ketakutan, karena merasa mengganggu keamanan kami, kenyamanan kami. Oleh sebab itu kami datang ke hadapan Engkau sekali lagi memohon pengampunan. Betapa kami ya Allah tidak hidup tegak lurus di hadapan-Mu. Dan kami sadar betapa sesungguhnya itu mendukakan Engkau. Oleh sebab itu kami datang kepada Engkau. Kami mohon kiranya Engkau meluruskan kami sekali. Biarlah sungguh Kristus yang ada juru selamat dan juga Tuhan kami itu menjadi fondasi kepada kehidupan setiap kami. Di atasnya kami dibangun. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah hati kami, diri kami diubahkan agar semakin memiliki kepekaan, karakter sebagaimana Kristus juru selamat kami, sebagaimana Allah yang adalah kasih itu. Berikan kami satu kepekaan ketika melihat sekeliling kami Tuhan mungkin menyimpang dan salah, yaitu mendorong kami untuk berdoa, berseru kepada Engkau, memohon agar kiranya Engkau memahami, mengubahkan dan tidak menjatuhkan penghukuman. Dan Engkau memakai setiap kami untuk menyuarakan suara kebenaran itu dengan lantang. Tolong kami ya Allah, tolong kami. Karena kami sadar kami orang-orang yang lemah dan terbatas. Pakai kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau inginkan. Ini doa dan permohonan kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus sebagai juru selamat dan menyatakan itu dengan cara dibaptis dewasa ataupun waktu kecil tadi baptis, kemudian waktu besar itu menyatakan iman, sidi dan konfirmasi di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Oleh sebab itu saudara, kalau Anda telah dibaptis waktu dewasa, kalau Anda telah dibaptis waktu dewasa ataupun telah di-CD dan diundang dari gereja manapun untuk boleh berbagian di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dan biarlah ini menjadi satu momen Injil itu diberitakan lagi dan lagi. Kristus telah mati bagi setiap kita, memberikan hidupnya bagi kita, supaya setiap kita boleh hidup di dalam Dia, dibaharui di dalam Dia. Kita ingat satu lagu untuk mempersiapkan kita menerima perjamuan kudus. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti,
Sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, sudah mengucap syukur atasnya, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan di darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita membutuhkan topangan dari Tuhan terus-menerus di dalam mengikut Dia. Dan salah satu cara Tuhan untuk menopang kita, menumbuhkan kita, menguatkan kita, yaitu dengan terus menyatakan Injil itu bagi kita lewat perjamuan kudus ini, saudara. Kita makan roti, minum anggur, bila kita diberikan satu energi, penguatan baru dari Tuhan, yang diberikan sukacita. Yang sama seperti anggur menyukakan hati, kita diberikan sukacita di dalam Kristus untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan dan berikan bagi kita semua. Dan saudara, bagi setiap kita yang telah siap untuk menerima perjamuan kudus, Anda diundang untuk boleh berdiri di tempat masing-masing. Nanti petugas akan membagikan roti dan anggur. Setelah Bapak Ibu menerimanya, silakan boleh duduk kembali dan berdoa. Mari kita ingat baik yang kedua sekali.
Mari kita berdiri. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama dengan umat Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ambillah, minumlah, ini darahku. Cawan ada perjanjian baru yang meteraikan air darahku. Mari kita meminumnya bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami sekali lagi boleh menikmati sakramen perjamuan kudus. Kami sekali lagi melihat bagaimana
jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang mengaku percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, apakah yang menjadi respon kita? Tuhan akan menilai, akan meminta pertanggungjawaban dari setiap kita. Kita dituntut untuk setia bekerja bagi Tuhan. Tetapi sesungguhnya bukan kita, tetapi Kristus yang bekerja di dalam kita. Mari kita tetap bersandar pada Dia dalam kita melakukan setiap tugas dan tanggung jawab. Mari saya undang kita semua berdiri. Kita akan menyanyikan pujian respon setia. Bersama
Biar kiranya sekali lagi pujian itu boleh menguatkan kita semua untuk setia pada panggilan kita masing-masing. Tuhan mengutus umatnya, mari menaikkan puji pada Tuhan. Doksologi. Saudara juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah Tuhan yang adalah kasih yang suci, kesucian yang penuh kasih, yang terus memimpin dan mengarahkan kehidupan kita, dan yang terus memandu hidup kita. Dan dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan dan lakukan, marilah kita mengarahkan pandangan kepada Dia, mengikuti pimpinannya, bersuara dengan lantang ketika Ia mengarahkan kita dan menugaskan kita. Dan biarlah kita terus menjadi carang buah dan corong suara daripada Tuhan itu. Dan terimalah berkat yang daripada yang terjunggal. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom, selamat pagi. Sebelum saya menyampaikan beberapa warta, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali ibadah di Gereja Pemanado? Kalau misalnya ada, bolehkah mengangkat tangan sebentar di sebelah kanan saya? Apakah ada? Oke. Sebelah kiri nanti, atau di sebelah luar? Ada ya, semuanya cepat masuk. Ya, Bapak Ibu, ada beberapa warta yang perlu saya sampaikan. Minggu depan kita akan melanjutkan lagi eksposisi kita dari Amos pasal 8. Ini adalah bagian-bagian akhir dari kitab Amos. Mari kita bisa hadir bersama-sama dan terus mengikuti eksposisi dari kitab Amos ini. Dan kemudian berkenan dengan prayer meeting. Minggu ini kita akan kembali melakukannya lewat Zoom. Dan saudara, khusus pada Selasa yang akan datang ini di dalam prayer meeting, kita mengundang tim dari STEMI untuk men-sharingkan pelayanan dan juga serta mendoakan pelayanan khusus pada kebaktian kebangunan rohani dari Patong nanti bulan Desember Manado ini. Dan saudara, mari supaya respon kita terhadap firman Tuhan tadi, bahwa Allah tidak berbicara ke kaum itu bisa memakai doa-doa kita untuk melayani maksud dan tujuannya. Oleh sebab itu, dengan kaitan demikian, mari kita boleh hadir bersama-sama mengikuti meeting ini, ya, mendengarkan sharing dan juga mendoakan ya hal-hal yang akan dikerjakan di dalam pelayanan ke depannya. Dan setelah ini juga akan ada persekutuan, ya, youth, nursery dan juga Sunday school
di lantai 6 ya, di gedung UPH. Dan di sini kita akan ada fellowship bersama-sama. Kalau Bapak Ibu tidak ada kesibukan yang mendesak, kami mengundang untuk bisa sama-sama di tempat ini ya, sambil minum kopi, minum teh gitu. Kita ngobrol ya, mendiskusikan firman Tuhan yang tadi didengar. Mungkin ada bagian kurang jelas, bisa ditanyakan juga dalam momen persekutuan nanti. Dan satu warta lagi, di Desember nanti kita akan melangsungkan baptisan kudus untuk anak-anak dan juga untuk dewasa kalau ada yang dibaptis. Jadi Bapak Ibu seandainya mau mendaftarkan baik anak ya yang akan dibaptis, silakan bisa klik Bapak Ibu masuk ke Instagram Reservoir Manado. Di situ ada linknya di bio-nya itu, nanti akan dialihkan ya ke link pendaftaran untuk baptisan. Nah kalau Bapak Ibu tidak mengerti, aduh ribet lah gitu ya, saya juga nggak terlalu paham, nggak punya Instagram, bisa langsung ngomong ke saya gitu ya. Jadi ngomong langsung supaya kita bisa daftarkan Bapak Ibu ya, dan nanti akan ada persiapannya untuk baptisan yang akan dilakukan bulan Desember nanti. Itu warta yang perlu saya sampaikan. Mari kita bisa meninggalkan ruangan ini sambil bersalaman, berkenalan kalau ada yang belum kenal ya. Saya menyapa, saya menguatkan satu dan lain. Tuhan memberkati.